Pernah nggak sih, kita itu merasa ada bagian dari diri kita yang nggak bisa dijelaskan cuma pakai teori psikologi biasa, dan apa sih yang sebenarnya hilang ketika kita bicara soal kesehatan mental, tapi lupa melibatkan sisi spiritual? Halo semuanya, saya Sabina Melayasya dengan NIM 0702062555. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit refleksi tentang bagaimana psikologi Islam itu menyentuh sisi terdalam manusia yang mungkin sering terlewatkan. Apa sih bedanya kita melihat manusia sebagai makhluk biologis di psikologi umum dan melihat manusia sebagai makhluk berjiwa di psikologi Islam? Perbedaan cara memandang manusia dalam psikologi umum dan psikologi Islam itu terletak pada dasar pemahamannya. Jadi, psikologi umum itu melihat manusia sebagai makhluk biologis yang perilakunya itu dipengaruhi oleh faktor fisik, lingkungan, dan proses mental yang dapat diamati. Seperti yang dijelaskan oleh B.F. Skinner, jadi perilaku manusia itu terbentuk melalui hubungan stimulus dan respons. Sedangkan menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dorongan biologis dan pengalaman masa lalu yang tidak disadari. Nah, sementara itu, dalam psikologi Islam itu memandang manusia sebagai makhluk berjiwa yang terdiri dari jasad dan ruh, serta memiliki dimensi spiritual. Nah, dalam ajaran Al-Quran itu menekankan bahwa perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi dari aspek lahiriah, tapi juga dari hati, niat, dan tujuan hidupnya. Jadi singkatnya itu, psikologi umum itu berfokus pada aspek biologis dan empiris, sedangkan dalam psikologi Islam itu memandang manusia secara menyeluruh, yaitu mencakup jasmani dan rohani. Gimana sih konsep fitrah itu bisa membantu kita untuk menemukan potensi terbaik yang mungkin nggak bisa terbaca oleh tes kepribadian konvensional? Jadi, konsep fitrah dalam Islam itu membantu memahami potensi diri secara lebih dalam dibandingkan dengan tes kepribadian konvensional. Karena pengertian fitrah sendiri itu adalah kondisi asli manusia yang membawa kecenderungan pada kebenaran, kebaikan, pengenalan kepada Tuhan sejak lahir. Nah, sehingga setiap orang itu memiliki potensi unik atau potensi terbaik yang tidak selalu terlihat atau terukur. Nah, tes kepribadian itu umumnya hanya menilai pada aspek yang tampak seperti perilaku dan kebiasaan, serta bisa berubah tergantung pada kondisi dan pengalaman, sehingga belum mampu untuk menangkap potensi terdalam yang berkaitan dengan nilai, makna hidup, dan dorongan spiritual. Nah, melalui fitrah, seseorang itu diajak mengenali diri secara lebih jujur dan mendalam, termasuk melalui refleksi diri dan kedekatan spiritual. Fitrah juga membantu menemukan potensi seperti empati, keikhlasan, dan dorongan berbuat baik yang sering tidak terukur. Nah, selain itu, fitrah juga menekankan bahwa potensi terbaik itu bukan hanya dari kemampuan saja, tapi juga bagaimana mengarahkannya kepada kebaikan, sehingga menghasilkan potensi yang lebih autentik, stabil, dan bermakna. Kenapa sih kesehatan mental itu nggak cukup cuma soal pola pikir dan perilaku, tapi harus sampai ke ketenangan hati? Kesehatan mental itu tidak cukup hanya dinilai dari pola pikir dan perilaku saja, karena manusia juga memiliki hati yang menjadi pusat perasaan dan makna hidup. Seseorang mungkin bisa berpikir positif dan berperilaku baik, tapi tetap merasa gelisah atau kosong di dalam dirinya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa aspek pikiran dan tindakan saja itu belum menyentuh sisi terdalam manusia. Ketenangan hati itu penting karena menjadi sumber kedamaian, keikhlasan, dan keseimbangan batin. Nah,
Dalam perspektif Islam, hati yang tenang itu akan mempengaruhi pikiran dan perilaku menjadi lebih stabil. Sedangkan sebaliknya, hati yang gelisah itu akan memunculkan pikiran negatif dan ketidakstabilan. Selain itu, kesehatan mental juga berkaitan dengan makna hidup dan hubungan dengan Tuhan. Nah, karena itu, ketenangan hati melengkapi aspek kognitif dan perilaku agar kesehatan mental itu menjadi lebih utuh. Dan tidak hanya sehat secara pikiran dan tindakan, tapi juga damai secara batin. Sejauh mana sih peran ibadah dan koneksi kita dengan Tuhan itu bisa jadi obat yang ampuh untuk kecemasan di zaman sekarang? Ibadah dan koneksi dengan Tuhan itu bisa menjadi obat yang ampuh untuk kecemasan di zaman sekarang karena membantu menenangkan hati, mengendalikan pikiran, serta menumbuhkan tawakal, harapan, dan keyakinan diri kepada Allah sehingga beban terasa lebih ringan. Nah, hubungan dengan Tuhan itu juga memberi makna hidup dan memperkuat ketahanan mental. Terus dalam kondisi yang berat, ibadah itu juga tetap dapat melengkapi bantuan profesional sehingga menjadi sumber ketenangan batin di tengah tantangan zaman modern gitu. Apa sih jadinya kalau kita menggabungkan riset modern dengan rahasia ketenangan jiwa dari ilmuwan Muslim terdahulu seperti Al-Ghazali atau Al-Bahi? Jika riset modern itu digabungkan dengan pemikiran ilmuwan muslim terdahulu seperti Al-Ghazali atau Al-Bahi, maka kita bisa mendapatkan pendekatan kesehatan mental yang lebih lengkap dan seimbang. Riset modern itu menyediakan metode ilmiah dan terapi berbasis bukti, sedangkan pemikiran Al-Ghazali dan Al-Bahi itu menekankan penyucian hati, pengendalian nafsu, keseimbangan emosi, dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Nah, jika keduanya digabungkan, itu bisa menghasilkan pendekatan kesehatan mental yang lebih holistik. Tidak berfokus pada pikiran dan perilaku saja, tapi juga pada aspek spiritual dan makna hidup. Kenapa standar bahagia di mata dunia itu seringkali bikin kita capek? Dan gimana sih psikologi Islam itu menawarkan konsep tenang yang lebih abadi? Jadi standar bahagia dunia itu seringkali melelahkan karena bergantung pada hal-hal luar dan sementara, sehingga membuat kebahagiaan itu tidak stabil dan memicu rasa ketidakpuasan. Nah, psikologi Islam itu menawarkan konsep tenang atau biasa disebut dengan tumakninah, yaitu ketenangan hati yang lahir dari kedekatan Tuhan, rasa syukur, tawakal, dan tujuan hidup yang jelas. Nah, karena berlandaskan makna spiritual, ketenangan ini tuh lebih stabil, damai, dan berkelanjutan dibandingkan dengan kebahagiaan yang bersifat sesaat. Di tengah krisis etika di media sosial, gimana sih cara psikologi Islam itu membentuk karakter atau akhlak kita biar nggak gampang ikut-ikutan? Di tengah krisis etika di media sosial, psikologi Islam itu membentuk karakter atau akhlak itu dengan cara menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita itu diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada Allah, sehingga seseorang itu memiliki kontrol diri dan tidak mudah ikut tren yang negatif. Lalu melalui pengendalian nafsu, keseimbangan hati, ibadah, muhasabah, lingkungan yang baik, karakter itu menjadi lebih kuat, terus memiliki prinsip yang lebih jelas, serta tetap berpegang pada kebenaran meskipun berbeda dengan arus mayoritas. Kalau kita belajar teori psikologi Islam,
Apa kita cuma belajar teorinya saja atau sebenarnya kita juga belajar cara untuk pulang ke jati diri kita yang asli? Oke, jadi belajar psikologi Islam itu bukan hanya mempelajari teori saja, tapi juga memahami diri secara lebih utuh sebagai manusia yang memiliki jasad, akal, dan roh. Nah, pembelajaran ini juga membantu mengenali kembali fitrah, serta melalui pengendalian nafsu, penyucian hati, dan kedekatan dengan Tuhan, seseorang itu diajak memperbaiki diri dan menyeimbangkan batinnya. Nah, karena itu psikologi Islam itu tidak hanya menambah wawasan, tapi juga proses pulang ke jati diri yang lebih bersih, tenang, dan sesuai dengan fitrah. Oke, jadi itu tadi sedikit refleksi dari saya belajar psikologi Islam sejauh ini. Dari sekian banyak poin tadi, poin mana yang relate dan bikin kamu itu mikir keras? Tulis ya di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di refleksi berikutnya.